Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi dengan aku Subscribudin dan kali ini kita akan lanjutin kembali seri Nest.js kita ya. Sebelumnya kita udah belajar mengenai controller, kita juga belajar mengenai provider juga ya. Sekarang kita akan masuk ke materi modul. Nah, modul ini apa? Jadi katanya modul sebuah kelas yang ditambahkan dekorator modul. Yang mana dekorator ini itu nge-provide metadata gitu oleh si Nest untuk mengorganisir dan juga memanage sebuah struktur aplikasi yang lebih efisien. Nah, kalau kita lihat nih ada bagian, kita lihat coba perbesar ya. Besar. Nah, ini ada yang hitam-hitam nih, namanya application module. Nah, ini tuh maksudnya root module. Root module itu yang mana, Kak? Gitu. Nah, coba kita lihat lagi ke eh, project Nest.js kita ya. Jadi kita buka lagi app-nya, lalu kita ke kode. Nah, si application module ini itu sebuah root module ya. Jadi root module itu yang ini, yang ini. Ini adalah root module atau yang tadi ya, application module kayak gitu. Nah, sebetulnya di Nest.js itu nanti teman-teman bisa aja buat modul-modul sendiri gitu. Jadi, misal teman-teman mau membuat modul khusus untuk menampung fitur-fitur tertentu gitu. Jadi, misal teman-teman pengen fitur chat punya modulnya sendiri, fitur order punya modulnya sendiri, fitur user punya modulnya sendiri gitu. Itu bisa aja. Jadi nanti modul-modulnya itu teman-teman satukan ya, misalkan controller sama provider itu disatuin ke dalam satu modul kayak gitu. Misalkan controller khusus menangani user dan juga provider untuk menangani user taruh di satu modul. Kontrol untuk menangani chat dan juga fitur apa provider untuk menangani chat teman-teman taruh di eh, modul satu modul kayak gitu. Jadi bisa-bisa gitu masing-masing modul punya fitur-fiturnya sendiri gitu misal. Nah, lalu modul-modul yang teman-teman buat itu ya, yang kita sebut sebagai submodul itu, teman-teman import kemana? Ke modulnya. Jadi import di sini nanti. Ketika teman-teman punya apa namanya? Punya sebuah modul ya, teman-teman import modulnya itu di sini. Jadi import modul-modulnya kita. Buat modul-modul yang teman-teman buat di sini. Di import sini. Nah, kalau kita ke bawah lagi, nah di sini katanya ada every Nest application had at least one module. Jadi seminimal-minimalnya di Nest.js itu ya punya satu modul, minimal banget nih punya satu modul gitu. Modul yang mana? Yaitu si root modul. Jadi seminimal-minimalnya di aplikasi Nest.js ini pasti ada root modulnya gitu. Untuk apa? Sebagai starting point untuk membuild aplikasinya. Jadi untuk menjalankan si aplikasinya gitu. Sebagai starting point atau titik awal untuk menjalankan sebuah aplikasinya. Kayak gitu. Nah, tadi aku udah bilang ya, kalau misalkan di Nest.js ini adalah sebuah kelas yang ditambahkan dekorator modul gitu. Nah, dekorator modul ini punya beberapa properti ya teman-teman. Ya, di sini kan kita udah tahu ya, ada di modul ini, di dekorator modul ini ada beberapa properti, ada import, ada controller, ada provider gitu. Ada import, ada controller, ada provider. Kalau kita ke bawah lagi, sebenarnya ada satu lagi yaitu namanya export. Nah, export ini untuk mengekspor provider. Jadi supaya providernya bisa digunakan di modul lain. Seperti itu. Nah, coba aku jelasin satu dulu ya. Jadi ada provider ini, aku jelasin lagi. Nah, provider ini itu untuk menampung eh, provider-provider mana aja yang diinjek gitu di satu modul gitu. Jadi kalau di sini ya teman-teman bisa menginjek sebuah produk service ini ke app controller ataupun ke produk controller gitu. Jadi nanti teman-teman bisa aja gitu menggunakan si produk service ini itu di produk controller. Kenapa? Karena sudah terdaftar di satu modul yang sama kayak gitu. Misal aku lihat deh teman-teman coba lihat di sini ya. Ada di sini. Nah, di sini ini kan aku udah nangkep nih menangkap produk service-nya di constructor nih gitu. Sehingga ketika menjalankan si ini, file ini, yang mana file ini dari produk service ya, dia kan nanti bakal jalan kan, bakal jalan yang dari sini. Coba aku jalanin dulu di aplikasinya. Ketika npm run start dev kayak gini, aku coba berkecil, aku buka Postman-nya. Nah, langkah baiknya teman-teman bisa install Postman-nya pakai aplikasi aja. Ternyata kalau di extension ini banyak bugnya ternyata. Nah, kalau aku coba jalanin ya, yang ini localhost 3000 ya. Localhost 3000.
Berarti apa di sini? Produk slash apa? Slash produk slash ya aja slash produk doang ya. Produk doang. Kita desain. Nah dia bakal get nih ini dari mana? Dari si produk service ini gitu. Nah sekarang pertanyaannya, kalau aku di modul ini ya, di modul ini produk service-nya aku ilangin nih gitu. Tapi di controller sini itu kita udah tangkap nih service-nya dari sini gitu. Pertanyaannya, jalan nggak si ini ya, apa si find all ini yang dari product service ini? Kita udah tangkap nih, kita di product service ini kan ada ini ya. Nah, kita udah tangkap nih di sini di constructor gitu. Tapi kita udah hapus modulnya, providernya di modulnya. Nah, ketika kalau kata teman jalan nggak kalau kata teman-teman? Kalau kita send, dia bakal error. Errornya apa? Coba kita lihat. Jadi katanya di sini errornya itu Nest can resolve dependencies of the product controller. Jadi Nest.js ini tidak bisa meresolve dependencies yang ada di product controller gitu. Karena ya tadi ya kita tidak mengimport si providernya di controller di apa di modul yang sama dengan controllernya kayak gitu. Jadi kata lagi di sini katanya please make sure that the argument product service. Jadi tolong tambahkan nih product service di mana di app modul gitu. Kenapa di app modul? Karena si ininya apa namanya si product controllernya itu ada di app modul kayak gitu. Jadi makanya disuruh menambah ke product service-nya itu di app modul gitu. Di modul yang sama dengan si product controller kayak gitu. Jadi kalau aku balikin lagi, nah dia bakal jalan. Kalau aku send lagi dia bakal jalan. Nah, seperti ini. Oke. Halo controller ya. Ya controller ini ya untuk ini ya untuk sebagai kumpulan controller gitu di sini. Jadi sebagai kumpulan controller supaya apa? Supaya nanti controller-controller itu bisa menggunakan provider-provider yang ada di satu modul yang sama seperti itu. Lalu ada import. Nah, import ini untuk menangkap modul-modul lain gitu. Jadi kalau teman-teman punya modul A gitu sama modul B gitu. Nah, teman-teman pengen mengimport atau menggunakan provider yang dari si misalkan modul A ini teman pengen menggunakan provider yang ada dari modul B gitu. Nah, teman bisa aja import gitu. Teman import modulnya di importsnya gini. Atau kalau teman-teman nanti punya modulnya, punya modul buku produk gitu ya, nanti teman bisa aja import modul produknya di sini di root modulnya kayak gitu. Oh, ada lagi nama export. Nah, export ini untuk mengekspor gitu. Jadi, misalkan teman-teman punya eh, provider gitu ya. Nah, teman-teman pengen provider ini itu digunakan di modul lain gitu ya. Misalkan gitu. Nah, teman-teman bisa aja melakukan ekspor. Jadi, ekspor modulnya gitu. Jadi, bukan ekspor modulnya, ekspor providernya gitu. Jadi, selain kita mendeklar ya si providernya di modulnya, teman-teman bisa juga mengekspor modulnya, mengekspor providernya, sorry, mengekspor providernya gitu supaya nanti bisa ditangkap nih di modul lain kayak gitu. Lalu ini adalah kata lagi nih. Jadi katanya di Nest.js itu ya secara default itu modul ini mengenkapsulate provider by default. Jadi by default provider ini itu kayak private gitu ya. Jadi nggak sebuah private gitu. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman punya suatu modul ya, suatu modul itu nanti kalau misalkan ya tadi ya kita udah cek juga ya. Kalau misalkan kita suatu modul punya suatu modul ya, terus kita teman-teman pengen menggunakan provider yang ada di modul itu di provider lain gitu ya. Nah, itu selama providernya itu terdaftar tidak terdaftar di satu modul yang sama, dia nggak bakal jalan ya gitu. Jadi provider ini hanya bisa jalan di controller ya atau provider provider controller atau provider yang sama-sama di satu modul yang sama kayak gitu. Jadi di encapsulate nih. Jadi secara default kita tidak bisa menggunakan provider yang berada di modul lain kayak gitu. Tapi bisa loh gitu dengan menggunakan export gitu. Tapi by default tuh nggak bisa kayak gitu. Gimana ya kalau kita praktek aja dulu nih, kita praktek dulu aja biar teman-teman lebih kebayang gitu. Gimana kalau kita prakteknya kita buat modul aja dulu. Kita buat modul, misal modul untuk menangani produk gitu. Nah, kita buat modul menangani produk. Jadi untuk modul untuk menangani bukan menangani sih untuk sebagai eh, fitur-fitur menangani fitur-fitur yang ada di produk gitu, entah itu controllernya maupun providernya.
Nah, untuk membuat modul itu ada dua cara ya. Bisa cara manual, teman-teman tinggal buat aja nama modulnya, lalu tinggal declare si add modul ini. Lalu baru kontrolnya apa, providernya apa kayak gitu. Nah, tapi kita juga bisa ya menambahkan atau menggunakan si Nest modul ini kayak gitu. Coba kita pakai yang CLI aja. Kalau kita baca lagi, kita jalanin. Oh, masih kayak gini. Coba kita hapus lagi. Kita coba lagi, copy lagi, kita paste lagi. Nah, text ini kita ganti aja dengan produk ya. Produk. Kayak gini. Jadi di sini nanti bakal nambah nih. Tuh, nambahkan. Ini artinya mengimport modul dari produk modul. Dari sini. Kita import ke sini. Tadi secara otomatis ya, karena kita tadi pakai si CLI ini. Nah, sekarang aku pengen produk kontrol ini, aku pengen ya eh, pindahin nih di sini di apa namanya di produk kontrol di mana di produk modul ini gitu. Jadi aku pengen pindahin gitu. Nah, coba aku hapus dulu aja ini hapus ya. Kalau aku hapus ini dan ini hapus, dan dia nggak bakal jalan, nih. Nggak bakal jalan. Kalau kita jalanin lagi dia nggak bakal jalan gitu ya. Karena di modulnya, di root modulnya itu dia tidak apa namanya, tidak terdaftar gitu, tidak terdaftar si kontrolernya. Dan meskipun di modul di root modulnya itu terdaftar import modulnya, si produk modulnya, produk modul juga dia belum mendaftarkan nih, belum mendaftarkan si controllernya ataupun providernya. Jadi kalau kita jalan lagi, dia bakal not found kayak gini. Nah, sekarang aku pengen ya tadi ya mindahin modul-modul yang tadi ke sini gitu. Jadi aku pengen mindahin modul-modul yang khusus untuk menangani produk lah, kayak gitu. Aku pengen controller ya menangani si controllernya. Jadi bukan di sini sih, tapi di sebagai properti yang ini. Jadi di sini teman-teman bisa aja terus controller. Controllernya ada apa di sini untuk fitur produk ini. Ada control produk. Jadi ada produk controller ya. Tapi udah cuma satu doang ya. Kita cuma punya satu controller doang nih di produk. Lalu kita juga import lagi nih si providernya. Provider kita import. Jadi kita di providernya ada apa aja nih? Cuman punya satu service doang ya ternyata. Yang ini doang, produk service doang. Nah, jadi di sini aku import lagi produk service-nya. Produk service. Nah, kayak gini. Nah, sehingga ya, tadi kan nggak jalan. Tadi nggak jalan kan, not fun gini. Nah, tapi sekarang karena aku udah daftarin ya, kontrol dan providernya di produk modul, yang mana produk modul ini aku udah import di root modulnya, dia bakal jalan lagi nih. Dia bakal jalan lagi. Send. Nah, dia bakal jalan lagi. Dia bakal jalan lagi. Kalau aku ke get atau ke post ya, ke post terus aku create ya, aku tambahin di sini, aku crawl ke JSON, lalu ada ID ya, ID, aku ada dua nih, lalu ada nama produk, ya kan nama produknya tuh eh, mie instan, lalu ada type-nya makanan ya, kalau kita send, dia bakal berhasil create gitu. Kalau kalau kita get lagi, get all product, ini bakal tampil kayak gini. Ada ID satu, ada ID dua. Nah, kayak gitu ya. Jadi di sini apa namanya? Di sini kita udah menerapkan modul ya. Kita udah membuat sebuah modul. Lalu modul ini untuk menangani semua hal yang berkaitan dengan produk gitu. Baik itu kontrol maupun provider gitu. Yang mana kita perlu mengimport modulnya ke root modulnya di sini. Wajib gitu ya. Supaya diinisialisasi nih kalau si apa namanya produk modul ini tuh dia terdaftar loh di aplikasi ini gitu. Ya kalau tadi ya si root modul ini sebagai starting point gitu kalau dibaca lagi di sini. Jadi sebagai starting point. Jadi makanya wajib untuk modul-modul ya teman-teman yang buat modulnya itu diimport ke root modulnya kayak gitu.
Oke, sekarang aku pengen ngajarin teman-teman ya gimana eh, implementasi tentang ekspor ini. Jadi kan tadi kita udah tahu kan kalau misalkan kita bisa mengimport nih import modul gitu dari modul lain supaya bisa modulnya itu bisa digunakan gitu di modul lain gitu yaitu di root modul ini kalau ini contohnya ya. Nah, aku akan contohin ke teman-teman gimana kalau kita punya dua modul gitu. Kita punya bikin lagi satu modul lagi gitu. Misalkan kita punya dua modul yang bukan root modul, yang mana nantinya kita pengen ekspor sebuah provider gitu supaya bisa digunakan di modul lain. Itu gimana sih caranya gitu ya? Coba begini, aku pengen buat satu kontrol lagi ya, satu kontrol lagi gitu. Misal untuk menangani sebuah user nih. Aku pengen pakai silai aja deh, pakai silai aja yang kayak gini. Aku copy aja dari sini, aku paste, aku ganti namanya jadi user. Jadi nanti di sini ada user ya, ada produk, ntar ada user. Jadi ketika aku enter, dia bakal nambah user. Nah, nambah user ya. By default itu controllernya itu ketika menggunakan si apa namanya CLI itu by default langsung menambah melalui si root modulnya ya kayak gitu. Lalu ketika aku udah buat si ininya, udah buat si controllernya, aku pengen buat service deh gitu. Aku pengen buat service atau provider gitu ya. Aku pengen buat provider nih, aku pengen buat service. Untuk menangani user gitu ya. Tapi nanti aku bakal buatnya simpel aja. Guest service namanya misalnya user, enter, dia bakal buat lagi untuk usernya. Nah, dia bakal kebuat nih usernya. Nah, sekarang gimana caranya ya di controller user ini aku bisa menampilkan si user service ini. Tapi sebelum itu kita buat dulu ya user service-nya kita mau return apa gitu. Misal aku pengen return simple aja deh, namanya show user kayak gini aja deh, nggak show user gitu. Dia akan mereturn sebuah apa ya string aja atau objek nih, objek lah ya, objek aja deh, objek kayak gini. Dia mereturn sebuah objek, dia mereturn, misalkan return ya ada nama gini ya, namanya Asep gini, lalu ada ID dia boleh gitu, harusnya ada yang paling atas ya tapi nggak apa-apa. Lalu ada apa lagi ya? Role ya, role namanya admin, admin. Nah kayak gini aja. Nah, aku pengen nampilin ini si show user ini di controller sini. Jadi aku pengen ngebuat slash user untuk menampilkan si service ini. Nah, jadi di sini jangan lupa kalau kita membuat sebuah service ya, tangkap dulu atau kita membuat sebuah provider ya, sebuah provider, kita tangkap dulu. Tangkapnya gimana? Dengan menggunakan constructor. Jadi constructor kalau baru ya kita pakai private aja, akan read only gitu ya. Lalu misal aku punya variabel, aku tangkap aja di variabel misalkan user service kayak gini untuk menangani si user service. Jangan lupa kita returnnya pakai this ya. Jadi kita pakai ini aja, misal punya get deh, aku pakai metode get gitu ya, pakai get. Berarti pakainya metodenya metode get ya. Nah ini. Misal aku di sini pengen namain metodenya itu show juga deh, show user yang gini. Yang mana dia akan return sebuah objek ya. Jadi returnnya itu this si user service yang mana dia adalah show user kayak gini. Nah sehingga di sini aku udah terdaftar ya di root modulnya, udah terdaftar user control dan juga user service-nya. Aku belum buat modul khusus untuk menangani user kayak gitu. Nah, jadi di sini aku pengen masuk ke user kayak gini. Karena di sini di user kan. Jadi sehingga bakal host test user kayak gini. Kita consent. Oh, aku belum jalanin lagi ya. npm run start dev. Ketika aku jalan lagi di sini, aku tunggu dulu sampai hijau ya, biar benar-benar udah pasti jalan gitu. Satu, dua, tiga. Nah,
Oke, aku send. Nah, dia bakal tampil nih. Nama Asep, ID 1 role admin gitu. Dia dapat dari mana? Dari controller sini. Mana controller ini tuh nge-return sebuah servisnya. Kayak gitu. Nah, sekarang aku pengen membuat sebuah modul gitu ya untuk menangani si controller user, untuk menampung controller user dan juga menampung si servisnya gitu, service usernya. Nah, untuk membuat si provider ya atau membuat si modul, sorry, itu tadi ya bisa pakai manual, bisa juga kita pakai CLI gitu. Nah, aku pakai CLI aja deh. Kayak tadi ya, aku tinggal Ctrl+C, lalu ini paste, lalu kita misalkan nama modulnya itu modul user kayak gini. Samain aja biar udah terdefinisi nih kalau modulnya modul user, kontrolnya controller user, providernya juga provider user kayak gitu. Coba aku langsung jalan aja deh, npm run start dev gitu. Nah, di sini aku ada modul user kayak gini, user modul. Aku pengen nangkep si controllernya, bukan ke sini ya, tapi di sini lupa. Aku pengen nangkep si controllernya, itu sih user controller, user controller. Lalu aku juga pengen nangkep si providernya, yaitu si apa namanya, user service. Nah, kayak gini. Sehingga di sini, apa namanya, di sini kita udah ke import kan, udah ke import otomatis si apa namanya modulnya. Jadi kita bisa hapus aja nih user controllernya sama user service-nya. Karena ya tadi ya kita udah user service dan user controllernya tuh udah terdaftar di user modul. Teman user modul juga di import juga kok di root modulnya kayak gitu. Jadi di sini karena kita sudah import gitu ya control dan providernya, lalu modulnya ini kita import lagi di root modul sehingga nanti ketika aku jalanin ya dia tetap bakal jalan nih, dia tetap bakal jalan kayak gitu. Walaupun di root modulnya tadi ya kita udah ilangin tadi si user control dan juga user service-nya gitu. Karena kita udah tampung di user modul. Karena user modulnya udah ketampung lagi kontrolnya ya. Kayak gitu. Nah, sekarang aku pengen implementasi, ya, pengen ngasih tahu ke teman-teman gitu gimana sih cara misal kita pengen punya apa namanya satu provider ya. Coba aku pengen buat lagi atau gimana ya? Gimana kalau gini aja di sini aku buat lagi aja untuk get user gitu ya. Jadi aku pengen get user tapi melalui controller sini gitu, melalui controller produk ini gitu. Jadi produk ini bisa menampilkan user gitu misal. Coba aku buat lagi deh di sini. Misal aku buat lagi di sini aja, metodenya get aja, get kayak gini. Terus aku slash user ya. Jadi slash produk slash user kayak gitu. Lalu aku buat aja namanya show user kayak gini. Yang mana dia nanti akan mereturn apa? Misal gini di sini aku langsung aja mereturn si service-nya ya, di service ininya. Jadi di sini aku perlu tangkap dulu di konstruktornya. Jadi misal ada private, lalu namanya apa? Kita tangkap aja di user service kayak gini. Untuk menangkap si user service-nya. Nah, kayak gini. Sehingga di sini kalau kita return ya, return this dot user service ya, user service dot show user. Nah, kira-kira kalau aku save terus aku jalanin di sini, mana ya di sini, jalan nggak kata teman-teman? Ke produk ya, ke produk plus user kayak gini, jalan nggak kata teman-teman? Coba lihat dulu di sini. Ini kita sudah menangkap nih, menangkap si user service-nya gitu di variabel user service. Yang mana kita return user service ini di eh, pet product, pet user gitu ya. Jadi slash product slash user gitu. Jadi dia nge-return si ini, service ini, si service yang ada di sini. Nah, kira-kira teman-teman, kata teman-teman, jalan nggak nampil kayak gini nggak? Jawabannya adalah enggak ya. Jadi kalau kita return ya di sini, kalau kita return there, nah dia nggak bakal tampil nih.
Padahal udah sesuai di sini ya, SAS produk, SAS user. Kenapa? Kalau kita lihat lagi di sini, ini error kata tadi ya, katanya tidak bisa nge-resolve dependencies di product controller nih gitu. Jadi katanya kita perlu menambahkan user service itu di product module kayak gitu. Jadi karena tadi ya di sini aku coba lihat lagi di sini, nah karena pada by default itu si provider itu ya itu dia encapsulate gitu, ter private gitu ya. Dia provider itu tidak bisa digunakan di modul yang di controller yang tidak satu dengan modulnya gitu. Ini deh aku coba contohin lagi di sini. Jadi kalau misalkan ya di sini karena si apa namanya si service user service ini dia tidak dalam satu modulnya gitu ya. Dia dalam tidak satu modul gitu dengan si product controller, makanya dia error gitu. Jadi katanya di sini kita perlu nge-import gitu ya si user service-nya di produk modulnya kayak gitu. Karena tadi by default si provider ini dia tidak bisa digunakan kalau tidak satu modul gitu. Jadi secara default sini si provider itu tidak bisa digunakan kalau tidak dalam satu modul. Jadi kalau kita mau menggunakan tadi ya si user service ini gampang aja, kita bisa aja di sini taruh aja di sini namanya user service-nya. Kalau kita save, kita save lagi, dia bakal jalan. Aku lihat lagi di sini, jalan sih. Nah, dia bakal jalan. Ini ya kalau misalkan aku pakai yang ini yang extension ini kadang suka kayak gitu ya. Send tapi tidak jalan-jalan padahal statusnya harus oke gitu. Nah, sekarang aku belum nerapin si ekspornya gitu. Belum nerapin si ekspornya. Nah, kalau aku lihat lagi di sini ya, ini kan agak aneh ya gitu. Jadi aku punya controller produk, tapi aku tampung juga nih service dari user gitu. Jadi ada controller untuk menangani kontrol produk, ada juga provider untuk menangani produk service dan juga user service gitu. Padahal namanya itu produk, bukan user gitu. Kenapa ada si service user gitu? Nah, jadi kalau kayak gini sah-sah aja gitu, sebenarnya sah-sah aja, dia bakal jalan-jalan aja gitu ya, bakal jalan-jalan aja. Nah tapi alangkah baiknya kita mengikuti best practice dari si NAS-nya gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman ya pengen menggunakan service ya atau provider gitu ya bahasanya dari dari fitur lain gitu, yang mana fiturnya itu udah dibagi-bagi nih, jadi modul-modul masing-masing gitu. Jadi teman-teman punya modul untuk menangani produk, teman-teman juga udah punya modul untuk menangani user kayak gitu. Nah, alangkah baiknya si provider ini itu tetap di encapsulate gitu di satu modulnya kayak gitu. Jadi modul user service ini hanya bisa digunakan di modul ini aja kayak gitu. Tidak bisa digunakan langsung ke modul lain kayak gitu. Tidak bisa digunakan di sini gitu. Terus gimana Kak kalau kita mau mengimplementasikan provider dari yang terdaftar di modul lain gitu. Nah, ada caranya yaitu si export ini, menggunakan export sini. Nah, jadi best practice-nya itu tidak menggunakan tidak langsung mengimport providernya di sini ya. Jadi kita tidak mengimport providernya, tapi kita mengimport modulnya kayak gitu. Jadi kita di sini kita ilangin aja di sini ya. Kita ilangin aja. Aku coba komen dulu. Nah, jadi di sini ya teman-teman ya, kalau teman-teman mau menggunakan si user service ini, pengen digunakan juga di eh, kontrol produk gitu ya. Nah, teman-teman tidak mengimport user service-nya di providernya, tapi teman-teman bisa mengimport modulnya aja kayak gitu, biar lebih rapi gitu. Nah, tapi sebelum mengimport si modulnya ya, kita tuh perlu melakukan exporting dulu gitu. Jadi di sini perlu ngedefine export dulu. Artinya apa? Artinya kita perlu tahu dulu nih apa yang diekspor, apa yang dikirim gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman punya 5 provider gitu ya, tapi teman-teman pengen mengekspor atau pengen membuat si providernya itu bisa digunakan cuma dua doang gitu, dua provider doang supaya bisa digunakan di modul lain, yang lainnya tidak bisa gitu. Nah,
Ya teman-teman tentukan di sini di exportnya gitu. Provider mana aja sih yang apa yang boleh digunakan di modul lain seperti itu. Misal karena di sini aku punya satu, coba aku tulis aja ya si user service-nya kayak gini. Jadi artinya si user service ini dia bisa digunakan di modul lain gitu. Dengan cara apa? Dengan cara mengimportnya. Mengimportnya bukan mengimport si providernya secara langsung, tapi modulnya diimport. Jadi di sini import, apa yang diimport? Modulnya. Jadi modul si usernya yang diimport. Di sini tinggal user modulnya yang diimport, bukan langsung si providernya kayak gitu. Tapi karena di sini apa di sini aku sudah mengekspor si di modul ini ya, aku udah mengekspor si user service-nya ya. Sehingga dengan aku mengimport si user modul ini, jadi ya di modul ini yang ada controller, produk controller dan juga produk service ini ya dia bisa menggunakan service yang diekspor dari si modul yang kita import kayak gitu. Jadi kalau aku jalanin lagi dia bakal jalan. Nah, dia bakal jalan. Sekarang pertanyaannya, kalau aku di sini, aku tidak nge-export gitu ya, tapi aku mengimport gitu. Aku mengimport si modul ini di sini, tapi aku tidak mengekspor si providernya. Mau teman-teman jalan nggak? Nggak jalan ya, harusnya nggak jalan. Kalau nggak send, nah dia bakal error nih. Errornya sama kayak tadi, yaitu si user service-nya tidak terdaftar nih di produk modul gitu. Jadi kita perlu nge-import si modulnya. Kayak gitu. Ini nge-export sih modulnya, nge-export sih providernya, sorry. Aku jalan lagi, dia bakal jalan. Kayak gini. Jadi best practice-nya ya, meskipun bisa langsung mengimport si providernya, tapi best practice-nya, kalau provider itu udah terdaftar di modul lain, best practice-nya adalah kita mengekspor aja gitu, mengekspor si service-nya kayak gitu. Tidak langsung mengimport service-nya itu di modul lain gitu. Jadi biar nggak duplikat kayak gitu. Nah, terus sebenarnya kita udah nerapin juga, udah nerapin ekspornya tadi ya. Nah terus sebelum aku tutup ya, sebelum aku tutup, aku ingin jelasin ke teman-teman ada beberapa jenis modul gitu ya di Nest.js ini. Ada yang namanya feature modul. Tadi ya feature modul ini artinya kita membagi modul-modul kita gitu ya ke masing-masing fitur gitu. Tadi kita udah nerapin juga ya. Jadi setiap fitur produk ya, entah itu controller dan juga service-nya gitu ya, kita taruh di satu modul gitu. Lalu di user, entah itu controllernya maupun si service-nya kita taruh di satu modul kayak gini. Jadi kita udah membagi nih, kita udah membagi-bagi modul by feature kayak gitu. Jadi maksudnya feature modul tuh dia membagi-bagi modul by feature kayak gitu. Jadi by fitur punya modulnya teman punya modulnya sendiri kayak gitu. Oh, ada lagi namanya shard modul. Nah, shard modul ini artinya ya dia men-share kita men-share tadi kayak tadi ya. Kita men-share provider gitu sehingga eh, kita bisa menggunakan eh, provider dari modul lain kayak gitu. Jadi maksudnya share modul itu ya secara default kan tadi ya kita provider itu tidak bisa loh digunakan di modul lain gitu. Hanya bisa digunakan di modul yang diinjak aja gitu. Jadi kalau gimana kalau misalkan kita mau menggunakan si providernya di modul lain, ya kita bisa pakai ekspor tadi gitu. Jadi kita juga udah menerapkan shared modul gitu. Dengan mengekspor si providernya, kita juga mengimport modulnya ya, kayak gitu. Lalu ada namanya modular exporting. Nah, modular exporting ini itu adalah sebuah modul yang dia mengimport sebuah modul lalu mengekspornya kembali gitu. Jadi modul ini dia mengimport lalu ngekspornya lagi gitu. Biar apa? Biar jangkauannya makin luas kayak gitu mungkin. Bisa dibilang kayak gitu. Jadi modul exporting ini dia modul yang mengimport suatu modul lalu mengeksporkannya kembali. Lalu juga ada istilah namanya dependency injection. Nah, dependency injection ini ya kalau teman-teman lihat di sini di modul ini, modul manapun lah. Ini kan kita belum menerapkan apapun ya di kelas user modul ini kita belum menerapkan apapun gitu. Nah, kita juga bisa lah menginjak suatu service atau suatu provider itu di kelas modul gitu.
Sebelumnya kan kita cuman menginjek eh, providernya itu di controller kan. Nah, kita bisa menginjek si providernya itu di kelas modulnya kayak gitu. Misalnya kalau di sini ya, ini artinya teman-teman menginjak suatu cat service ini diinjak di cat modul. Artinya apa? Artinya ini adalah si cat service ini ya, cat service ini itu adalah hal yang pertama kali dijalankan saat aplikasinya itu start kayak gitu. Jadi salah satu kegunaan dari inject dependencies itu kayak gitu. Jadi bisa aja nanti teman-teman menjalankan sikat service-nya itu dijalanin pertama kali gitu saat aplikasinya jalan. Oh, ada juga namanya global modul. Nah, global modul ini, nah nanti ada dekorator baru namanya at global kayak gini. Nah, dekorator at global ini akan menentukan atau akan menjadikan si modulnya yang ada dekorator at globalnya itu menjadi global modul sehingga bisa digunakan di modul-modul lain tanpa melalui import gitu. Sekarang aku di sini ya. Di sini dah aku coba contoh yang di sini ya. Ini kan ada import user kan. Kalau aku matiin, ini kalau aku jalan dulu, aku jalanin ya. Aku coba jalanin, dia bakal jalan. Kalau misalkan aku matiin di sininya, aku save, kalau aku send, dia harusnya nggak jalan. Nah, dia tidak jalan kan. Nah, ini kenapa? Ya karena ininya kita matiin ya. Kalau kita jalan lagi, dia bakal jalan. Dia bakal jalan kalau aku hidupin lagi. Tapi kalau aku matiin lagi, dia tidak akan jalan. Bakal error kayak tadi. Nah, kalau kita ya menerapkan dekorator at global gitu di sini, kita terapkan at global kayak gini, jangan lupa diimport di sininya. Nah, meskipun meskipun ya di sini meskipun kita tidak mengimport nih, atau bahkan kita menghapus deh gitu, si apa namanya si user modulnya kita tidak ada nih tidak diimport di at modul sini di modul produk sini kita save kita jalankan dia bakal jalan gitu padahal kita tidak nge, apa ya tidak mengimport sih modul dari si apa namanya dari si user modulnya kita tidak mengimport user modul gitu di sini tapi dia bakal jalan-jalan aja aku send nah dia jalan kenapa karena kita sudah mendeclare gitu ya si user modul ini itu menjadi global. Jadi dekorator global ini menjadikan sebuah modul itu menjadi modul global gitu. Modul yang bisa digunakan di mana aja. Seperti itu. Tapi ada dua catatan. Yang pertama, ekspornya harus tetap. Kalau kita ingin ekspornya, ya artinya kita tidak mengekspor apapun gitu. Jadi modul ini ya, jadi tidak jalan kayak gitu. Jadi tetap teman-teman perlu mengekspor gitu. Perlu mengekspor modul apa provider mana aja sih yang bisa digunakan di modul-modul lain gitu. Kayak gitu. Jadi tetap perlu melakukan exporting gitu. Tinggal jalan lagi. Lalu yang kedua ya selain perlu melakukan exportingnya, meskipun ini adalah modul global, karena kita sudah mendeklar kalau ini adalah modul global, kita wajib juga nih tetap tetap memiliki kewajiban gitu ya untuk mengimport modulnya di root modulnya kayak gitu. Jadi ada dua ya. Pertama kita harus tetap mengimport ke root modul. Yang kedua kita harus menentukan juga exportingnya gitu harus mau ekspor juga gitu nah, ada juga namanya dynamic module nah ini yang terakhir ya jadi dynamic module ini itu katanya adalah sebuah modul yang dikonfigurasi di runtime-nya atau di saat diimport gitu jadi dikonfigurasi saat diimport contohnya itu di sini contohnya gini ini untuk database modul ya ini untuk menangani database modul gitu nah teman-teman nanti di sini contohnya tuh menggunakan static method nih ada static method namanya for root gitu ya dia dia menjadikan si modul ini tuh sehingga menjadikan si modul ini tuh menjadi dynamic module gitu. Nah, sehingga karena kita mengimplementasikan static method ini ya dan kita juga menerima si parameternya gitu ya. Sehingga gimana? Sehingga ini di importnya kalau sebelumnya kan kita import itu di sini kita import itu kita import tuh kayak gini kan, mengimport si
nama modulnya kan. Kita cuma mengimport nama modulnya aja gitu. Nah, tapi kalau kita sudah mengkonfigurasi di sininya, apa namanya, di modulnya gitu ya, itu sudah menjadikan modul ini tuh jadi dinamis gitu ya, bisa menerima parameter gitu. Jadi sehingga yang diimport itu seperti ini. Jadi import nama modulnya, lalu static metodenya apa? Static metodenya apa? Baru menerima parameter yang mana nih gitu. Soal di sini menerima parameter user dari mana? Dari user, entity user kayak gitu. Ini contohnya tuh untuk menangani suatu database gitu ya. Jadi kayak gitu. Jadi eh, dynamic model itu ya tadi ya kita bisa membuat lebih dinamis gitu saat mengimport gitu. Jadi bisa menerima sebuah parameter misalkan kayak gitu. Mungkin itu aja yang bisa aku share ya karena udah selesai juga nih. Oke, itu aja yang aku share. Aku mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.